Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, rahayu sejahtera untuk kita semua. Peralihan kekuasaan kepresidenan Republik Indonesia dari Soekarno ke Soeharto tak akan pernah habis jika dibahas. Beberapa dari kita mungkin memiliki pemahaman yang beragam atas peristiwa tersebut. Beberapa pihak menjadikan tokoh Soekarno sebagai pahlawan yang mengalah dan tersakiti. Beberapa pihak lainnya menjadikan tokoh Soeharto sebagai superhero yang mengusir monster jahat dengan epik. Peralihan kekuasaan ini sudah sering kali dibahas dengan sudut pandang politik, bahkan sampai kepentingan global. Namun, beberapa dari kita lupa bahwa Soekarno dan Soeharto adalah orang Jawa, yang mana peristiwa tersebut juga bisa dibahas dengan kacamata magic dan klinik. Pertama, kita mulai dahulu dengan spirit Nyi Roro Kidul yang muncul dari masa Mataram Islam. Tepatnya di awal pendirian Mataram itu sendiri. Pada saat itu, Sutawijaya atau yang biasa dikenal dengan Panembahan Senopati sedang gundah akan keinginannya untuk menjadi raja yang menguasai Jawa. Sutawijaya tidak percaya diri karena dia tak memiliki garis keturunan darah biru yang kuat. Tetapi ada satu hal yang dia ingat dan kita perlu ketahui, bahwa dalam budaya Jawa, wanita adalah pilar. Maka, untuk menjadi raja, seorang pria harus memiliki pilar yang kuat. Ini yang menjadi latar belakang mengapa Sutawijaya menghidupkan kembali spirit Nyi Roro Kidul yang belakangan sudah digantikan dengan spirit Wali Songo pada masa Demak terdahulu. Dengan begitu, terjadilah pernikahan antara Sutawijaya dengan Nyi Roro Kidul. Hal ini membuat spirit tersebut turun-temurun ke setiap raja Jawa sampai saat ini. Hal ini mempengaruhi Soekarno, yang mana dia juga seseorang yang lahir di tanah Jawa, yaitu orang Jawa. Untuk memenuhi ambisinya untuk menjadi penguasa Nusantara, Soekarno menyadari bahwa darah biru yang turun kepadanya tidak terlalu kuat. Maka dia harus memiliki pilar yang kuat. Inilah alasan spiritual mengapa Soekarno melakukan poligami. Bukan hanya sampai di sini, Soekarno juga dipercaya melakukan pernikahan dengan Nyi Roro Kidul. Dari situlah Soekarno mendapatkan hak untuk menjadi penguasa Nusantara yang langgeng. Spirit Nyi Roro Kidul yang dijalani Soekarno rupanya diketahui juga oleh Soeharto. Sebagai orang Jawa yang berambisi untuk menjadi matahari, terlepas dari segala isu politik di akhir kekuasaan Soekarno, Soeharto dengan jelas sangat menginginkan kursi kekuasaan yang diduduki oleh Soekarno. Dengan memiliki seorang istri yang ningrat, yaitu Siti Hartinah, Soeharto memiliki keyakinan bahwa dirinya juga pantas menjadi penguasa. Namun, sekali lagi hal ini tidak cukup. Mengingat Soekarno sudah melakukan pernikahan spiritual dengan Nyi Roro Kidul. Hal ini mendorong Soeharto ingin merebut Nyi Roro Kidul dari Soekarno. Sayangnya,
Nyi Roro Kidul meminta tumbal sebanyak 1 juta jiwa. Tumbal inilah yang jika dikaitkan dengan peristiwa nyata, yaitu genosida oleh rezim penguasa terhadap para tertuduh Partai Komunis Indonesia, yang mana dari genosida tersebut sekitar 1 juta jiwa tewas. Pernikahan Soeharto dengan Nyi Roro Kidul pun lancar. Dengan peristiwa tersebut, Soekarno jatuh dan menyadari kekuatannya sudah tidak ada. Maka dari itu, menceraikan istri-istrinya. Namun Soekarno menyadari peristiwa itu dari awal meminta agar dia dimakamkan di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat dalam wasiatnya. Namun ketika wafat, hal ini tidak diwujudkan oleh Soeharto. Karena Soeharto tahu jika Soekarno dimakamkan di sana, suatu saat nanti akan terjadi hal buruk yang akan menimpa kursi kekuasaan Soeharto. Mengapa? Kenapa? Karena Istana Batu Tulis adalah tempat yang didirikan atas reruntuhan Istana Kerajaan Pajajaran, di mana Nyi Roro Kidul merupakan anak dari Prabu Siliwangi yang dipercaya Soekarno memilih tempat tersebut untuk peristirahatan terakhirnya, karena dia yakin bahwa Istana Batu Tulis merupakan gerbang penghubung untuk menemui Prabu Siliwangi. Jelas Soeharto sangat takut dengan hal tersebut. Dikhawatirkan Soekarno mengadu kepada Prabu Siliwangi agar menghukum putrinya dan menjatuhkan kekuasaannya, menjatuhkan siapapun yang dinikahi putrinya. Akhirnya kekuasaan Soeharto berlangsung langgeng hingga puluhan tahun. Namun menjelang akhir masa kekuasaannya, dia beralih dari seorang Jawa beragama Islam menjadi Muslim yang ada di Jawa. Hal itu ditandai dengan dibentuknya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI sebagai wadah para intelektual Muslim. Soeharto juga berangkat haji dan menambahkan namanya dengan Haji Muhammad Soeharto. Hal ini menyebabkan Nyi Roro Kidul sangat-sangat marah. Bentuk kemarahan itu diperjelas dengan wafatnya Siti Hartinah pada 28 April 1996 yang bertepatan dengan Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Itu menunjukkan kemarahan Nyi Roro Kidul kepada Soeharto atas peralihan ketaatan yang dilakukan Soeharto dengan merenggut nyawa Siti Hartinah di Hari Raya Kurban. Setelah itu, Soeharto perlahan kehilangan karisma dan berujung pada kejatuhannya pada tahun 1998. Inilah secuplik kisah. Nah, itulah secuplik kisah, sedikit penjelasan tentang peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto yang ada hubungannya dengan Nyi Roro Kidul, yang diwarnai berbagai peristiwa, mulai dari gerakan September 30 atau Gestok sampai genosida 1965. Adanya sudut pandang klinik ataupun mistik seperti ini bukan menuntut kita untuk mempercayainya, melainkan agar kita bisa lebih luas memandang suatu peristiwa
dengan banyak cara pandang soal kepastiannya akan peristiwa tersebut bisa dipercaya ataupun tidak. Semua kembali kepada diri kita masing-masing. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pengetahuan dan wawasan kamu. Antara kamu percaya ataupun tidak, kembali kepada diri kamu masing-masing. Jangan lupa tersenyum untuk hari ini. Semoga kita semua selalu bahagia. Salam bahagia, rahayu, sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.